Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan mabit bersama. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah telah tetapkan ajarnya, ajar kita di sisinya, insyaallah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalasnya bagaimana? Terserah apa yang terbaik menurut Allah atau apa yang kita minta. Orang yang berbuat sesuatu itu, berbuat beramal soleh, maka dia ketika berbuat baik, beramal soleh, dia boleh minta sama Allah apa yang dia minta dengan keyakinan itu, dengan keimanan itu. Maka dia, kalau dia walinya itu Allah, maka dia minta sama Allah. Ada apa-apa kurang-kurang, dia minta sama Allah, karena Allah adalah wali. Orang yang beriman itu walinya Allah. Kalau ada santri, dia tahu siapa walinya, wali santri atau wali murid, dia tahu. Kalau dia kurang-kurang sesuatu, sama siapa dia minta? Sama walinya. Kita, wali kita siapa? Allah. Allah bilang, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang berwalikan Allah itu, apa-apa saja dia selalu ingat Allah. Dia kurang minta sama Allah, pokoknya sama Allah minta, dan dia merasa tenang karena dia ada walinya. Kayak murid ada walinya, tenang dia. Oh, ada wali saya, ada yang bertanggung jawab atas saya, entah itu orang tuanya sendiri atau bukan orang tuanya, pokoknya siapa walinya itu, dia bertanggung jawab atasnya. Nah, orang yang berwalikan Allah ini, Allah kasih tahu kita, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Tanggung jawabnya Allah sebagai wali orang yang beriman itu adalah mengeluarkan orang yang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu kalau dia beriman. Adapun kalau dia kafir bagaimana? Allah sebutkan lagi di dalam ayat yang saya bacakan tadi ya, surat Al-Baqarah itu ayat 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu adalah wali-walinya adalah taghut, bukan Allah. Ada taghut walinya. Maka dia kalau ada apa-apa sedikit-sedikit minta sama taghut, sedikit-sedikit berharap kepada taghut, bukan kepada Allah. Dia kurang ini, kapan kita dibantu sama taghut ini? Nah, taghut yang diharapkan. Adapun orang-orang kafir, wali mereka adalah
Kalau orang berwalikan togut, Allah bilang yukhrijunahum minan nur ilal zulumat. Mereka mengeluarkan orang-orang itu yang berwalikan kepada togut itu dari cahaya kepada kegelapan. Artinya tadinya dia terang benderang, dia lihat apa-apa itu malah menjadi gelap, menjadi tidak kelihatan. Ya. Kebenaran itu tidak kelihatan sudah, karena walinya dia sudah betul-betul sudah togut, bukan Allah lagi. Tadinya dia masih bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang putih dengan yang hitam, masih dia bisa bedakan karena ada nur, ada cahaya. Begitu zulumat, gelap gulita, tidak ketahuan sudah, dia tidak bisa lagi membedakan mana putih dan mana hitam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ini kira-kira 2 ayat setelah ayat kursi ya. Ya, ayat kursi. Ayat kursi itu kan 255 ayat kursi. Kemudian 256-nya itu apa? La ikroha fiddin. Pokoknya urusan agama itu tidak dipaksa. Kemudian 257-nya itu Allah walinya orang beriman. Kemudian ayat setelah itu, ini yang ingin saya bahas ini, ayat setelahnya ini. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu melihat, ayat berapa itu? 258. Orang yang menghujat Ibrahim, Nabi Ibrahim, tentang Rabbnya. Nabi Ibrahim mengajak dia untuk mentauhidkan Allah, tapi dia tidak bersedia. Kenapa? An atahullahul mulka, disebabkan oleh Allah telah memberinya kerajaan. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang yang diberi kerajaan sepanjang masa ini ada 4, mukminani wa kafironi, 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Jadi sepanjang perjalanan bumi ini, perjalanan dunia ini, orang yang diberi kekuasaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. 2 orangnya orang beriman dan 2 orangnya orang kafir. Siapa 2 orang yang beriman itu? 2 orang yang beriman itu adalah Sulaiman bin Daud. Kemudian yang satunya lagi Zulkarnain. A'tahullahu masyariqal ardi wa magharibah. Allah memberikan dia kerajaan dari timur sampai ke baratnya bumi. Kemudian 2 orang yang kafir itu siapa? Namrud. Satunya lagi siapa? Saya pikir juga Fir'aun. Harun. Ya, tapi disebut dalam riwayatnya sini bukan Fir'aun. Ada sebuah nama yang tidak terlalu familiar bagi kita. Namanya itu Bukhtanasr. Bukhtanasr itu kok itu bilang ente kenal? Baca sejarahnya mah lupa-lupa. Baca sejarahnya cuma lupa-lupa. Siapa itu Bukhtanasr? Ada yang tahu? Pernah kenalan barangkali? Jelas bukan panas. Orang Indonesia. Ya. Bukhtanasr itu yang disebut bahwa dia diberi kekuasaan itu dari ujung ke ujungnya dunia ini, sama dengan Namrud bin
Namrud bin Kan'an. Dia anaknya cucu cicitnya Sam bin Nuh. Namrud ini. Jadi nasabnya itu sampai kepada Sam bin Nuh, bin Kan'an, bin Lawi, bin apalagi itu ada beberapa bin sampai Sam bin Nuh. Tapi tidak jauh, dia dekat dari Nabi Nuh. Itu Namrud. Namrud itu orang yang paling hebat, paling bijaksana dan paling Masya Allah, pokoknya raja kafir yang paling hebat itu Namrud itu. Dan dia diberi, Allah sebutkan, atahullahul mulk, Allah beri dia kerajaan. Itu Namrud. Yang dimaksud oleh ayat ini, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 258 ini. Yang dimaksud yang menghujat Ibrahim itu adalah Namrud ini, karena dia diberi mulk. Masya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak banyak orang yang menceritakan tentang Namrud, tapi yang banyak diceritakan orang tentang Fir'aun. Ya. Padahal dalam urutan 4 orang yang terhebat di dunia itu tidak termasuk Fir'aun itu ternyata. Jadi kerajaannya Fir'aun yang yang menentang Nabi Musa, yang sampai bilang dia itu adalah Tuhan, itu yang bilang ana rabbukum la'ala, itu tidak ada apa-apanya dibanding kerajaannya Namrud. Pencitraan aja selama ini. Ya, pencitraan. Tidak ada apa-apanya sebenarnya dibanding kerajaannya Namrud. Kenapa? Tidak termasuk dia dalam 4 orang yang paling hebat itu. Kok bisa begitu? Iya, soalnya kekuasaannya itu hanya meliputi negeri Mesir saja. Ya, negeri Mesir saja yang dikuasai. Di luar Mesir itu sudah di luar kekuasaan dia. Adapun Namrud ini pada zaman Nabi Ibrahim ini, dari ujung ke ujung kekuasaannya itu, makanya dibilang hebat. Dan dia sangat bijaksana, tidak seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kasar, kejam. Tapi yang banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah tentang Fir'aun. Saya sempat pikir-pikir, kenapa ya? Padahal Fir'aun itu nggak seberapa kehebatannya itu. Kok disebut-sebut terus sama Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an itu. Banyak menceritakan Fir'aun Musa. Tentang Nabi Musa dengan Fir'aun itu banyak betul ceritanya. Sementara tentang Nabi Ibrahim dengan Namrud sedikit. Tidak sebanding dengan tentang Musa dan Fir'aun. Padahal kerajaannya Namrud tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Fir'aun itu. Begitu saya coba renung-renungkan, oh iya, rupanya memang iya. Di akhir-akhir zaman ini, di mana umat itu sangat perlu untuk mempedomani Al-Quran ini. Seperti kita sekarang ini, kita ini sekarang ini sangat perlu untuk mempedomani Al-Quran sekarang ini. Untuk mau selamat itu, sangat perlu. Nah, di zaman-zaman seperti ini nih, seluruh dunia itu, contoh seorang penguasa itu lebih banyak yang mirip Fir'aun daripada yang mirip Namrud. Yang mirip Namrud itu paling sedikit, rajanya yang pemimpin yang bijaksana, yang baik, cuma kafir. Itu saja. Kekurangannya Namrud itu bahwa dia kafir, itu saja. Diajak beriman tidak mau, itu saja. Tapi bijaksana, rakyatnya diayomi, pokoknya makmur, sejahtera, sampai kekuasaannya itu sampai dari ujung ke ujung, pokoknya sudah hebat sudah dia. Itu Namrud. Ada yang begitu sekarang ini, kalaupun ada sedikit. Tapi tidak menerapkan hukum Allah, tidak
hukum dengan syariat. Ya ada juga, tapi tidak terlalu banyak paling. Maka jangan heran ketika Nabi Ibrahim memotong patung-patung itu, ya, kemudian ketahuan dia kan disidang oleh Namrud. Apa kata Namrud? Faktuni ala a'yunin nas. Jadi suruh sidangnya itu di depan orang banyak, di depan khalayak ramai, disaksikan sidangnya itu. Coba, sidang apa artinya? Sidang terbuka. Terbuka. Sidang terbuka. Saking hebatnya, saking pedenya dia itu, sidang terbuka. Baru ketika disidang Nabi Ibrahim alaihissalam, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Nah, kata Namrud, apakah engkau yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Dia tidak bilang tidak. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini adalah yang paling besar ini. Coba tanya kalau mereka bisa bicara. Coba tanya kalau mereka bisa bicara. Bohong enggak Nabi Ibrahim? Ya kalau sepintas kita bilang wah dia bohong. Bagaimana Nabi kok bohong? Enggak, dia enggak bohong. Sama seperti kalau saya bilang itu di Bali, di tengah jalan di Bali itu ada patung besar. Woi, itu patung itu aku enggak pernah perhatikan patung itu. Besar itu kalau dengar azan manggut-manggut. Percaya enggak? Enggak percaya. Tuh bingung kan? Ya, itu patung di Bali itu kalau dengar azan itu manggut-manggut begini dia. Antum enggak pernah perhatikan? Ya. Kalau dengar azan, saya enggak bohong, masa Ustaz bohong? Kalau dengar, tapi berhubung dia enggak dengar, diam saja. Itu logika yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, oh itu patung yang paling besar kalau dia bisa bicara, dia sudah. Kalau bisa bicara, dia yang melakukannya. Bagaimana katanya kita mau tanya ini patung-patung kok? Bagaimana kamu? Ya? Kok suruh tanya patung-patung? Lah, kalau bicara saja tidak bisa kata Nabi Ibrahim. Kok kalian sembah? Nah, summa nukisu ala anfusihim. Kemudian dia balik kepada dirinya. Tapi namanya Namrud tidak mau kalah. Memang dia raja pintar. Ya kalau tidak pintar tidak bisa jadi raja kali ya. Memang dia pintar, dia cerdas. Allah kasih kerajaan itu karena Allah kasih kecerdasan. Langsung apa dia bilang? Hariku wansuru alihatakum. Baik katanya bakar dia orang ini. Kita harus Tuhan-Tuhan kita ini harga mati, harus kita pertahankan. Bakar dia ini. Dia ini merusak Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita ini harus kita pertahankan. Akhirnya dibakarlah Nabi Ibrahim itu hidup-hidup. Coba bayangkan ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, satu orang manusia pun dari yang berada di bawah kerajaan Namrud yang dari ujung ke ujung itu tidak ada yang bela. Ya. Kenapa coba? Dan tidak ada pengikutnya Nabi Ibrahim itu. Dari ujung ke ujung dunia itu tidak ada pengikutnya Nabi Ibrahim itu. Maka Allah sebut umatan, dia satu umat. Umat sendirian, satu umat dia. Karena memang tidak ada yang ikut.
Ya termasuk orang tuanya. Coba. Malah dia diusir oleh orang tuanya. Nabi Ibrahim. Kalau Fir'aun beda lagi ceritanya. Wah, dia orang yang kejam, walaupun kekuasaannya tidak seberapa, tapi kejam, bengis. Dan begitu yang banyak sekarang itu, orang yang kekuasaannya nggak seberapa sudah kejam lagi. Bahkan kekuasaannya dia itu, yang orang sekarang ini masih di bawah kekuasaan orang lain lagi, itu sudah kejam. Padahal bukan dia penguasanya. Banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini, dia bukan berkuasa, buat dia hebat sendiri, suka-suka dia, enggak. Dia masih di bawah kekuasaan adidaya lain. Enggak berkuasa penuh dia, itu saja sombongnya selangit-langit. Ya, seperti itu. Baiklah ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Allah sebutkan perumpamaan ini, orang yang berhujat kepada Nabi Ibrahim ini, apa dia bilang? Qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ini mana coba orang-orang yang sudah itu katanya sudah dihukum mati. Ada orang yang di penjara siap untuk dihukum mati. Sini keluar. Kamu katanya hidup, pergi sudah sana. Kamu katanya mati. Algojo potong leher dia. Tuh kan saya bisa menghidupkan, mematikan. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Qala Rabbiyalladzi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Coba kamu datangkan dari barat. Nggak bisa jawab dia. Ya, tapi memang dasar orang kafir, sudah habis hujatnya, sudah tidak bisa bayar, tetap saja dia kafir. Tapi itu tidak seberapa dibanding Fir'aun. Kalau Fir'aun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan 5 bencana kepadanya Fir'aun itu. Ya, yang pertama tufan. Coba dilihat ayatnya. Surat apa dia kemarin itu? Baru kemarin kita buka, sudah lupa. Ya, coba dilihat surat 7 ya, ayat 133. Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 133. Azab yang diturunkan oleh Allah kepada Fir'aun. Yang pertama tufan. Tufan ini angin topan. Ya. Itu jadi kalau ada Allah turunkan di satu tempat itu angin topan, itu bagian dari azab Allah. Pokoknya asal tahu saja, begitu satu tempat kena angin topan itu sampai hancur rumah-rumah semua, sampai terbang-terbang, itu azab Allah itu. Yang kedua apa? Wal jarad. Al jarad itu belalang. Woi, belalang di mana-mana. Itu bagian dari azab Allah. Maka kalau ada di satu tempat Allah turunkan belalang sampai tidak ada satu jengkal pun kecuali ada belalang di situ. Itu bagian dari azab Allah untuk memperingati umatnya ini supaya sadar, supaya berhenti maksiat, supaya berhenti menentang Allah. Diperingati. Kemudian apa lagi? Wal kummala. Kummala itu apa? Kutu. Kumal ini kumal ya, orang bilang bahasa kita kumal ya.
Mungkin termasuk virus-virus itu termasuk bagian dari kumal. Kumala. Mirip-mirip. Baju yang kumal itu banyak virusnya. Wal kummala, kutu yang kecil sampai yang besar. Maka kalau ada apa namanya di komputer itu ada virus, apa gambarnya? Kutu. Ya kan? Siapa yang ahli komputer? Kalau ada peringatan ada virus di komputer itu. Gambar apa yang keluar? Oh, kutu yang lari. Ya, kumal itu. Jadi kumal itu bagian dari virus. Maka kalau ada virus yang Allah turunkan di satu tempat itu bagian dari azab Allah karena pengingkaran kaum itu terhadap Allah. Wal kumal. Apalagi yang lain? Wadafadi, kodok. Wah. Ya. Wah, di mana-mana kodok. Wah, itu bagian dari azab Allah. Mudah-mudahan di negeri kita ini jangan sampai Allah turunkan kodok itu ya, walaupun ada yang hobi sama kodok. Kalau sampai Allah turunkan azab kodok itu peringatan itu baik kepada ulama maupun yang bukan ulama. Itu kodok di mana-mana kodok, wih, sampai menjijikkan di setiap lantai-lantai kodok semua. Nah, itu bagian dari azab Allah. Satu lagi apa? Darah. Masya Allah. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarod wal kummala wad dafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi kemudian mereka sombong dan mereka adalah kaum yang pendosa, mujrim. Mujrim itu banyak dosa, ya, banyak membangkang, mujrim. Itulah ciri-ciri orang yang diturunkan azab ini, orang yang banyak membangkang, berdosa itu. Nah, kalau sudah diperingati dengan azab yang seperti itu di muka bumi, itu orang-orang yang Allah ingin sadarkan, maka sadarlah, maka masuk Islamlah dia, maka tunduklah dia kepada Allah. Di mana saja kita peringati, baik orang Islam maupun orang bukan Islam. Ya. Kalau ada salah satu dari 5 ini terjadi di negeri mana saja, cepat sudah sadar. Cepat sudah sadar. Akan ada azab yang datang lagi menyusul. Datang lagi menyusul. Enggak satu itu saja, enggak. Terus. Nah, Fir'aun ini adalah orang yang Allah kasih kelima-lima azab itu. Kalau yang lain paling dikasih 1-2 sudah. Ya, ada angin topan di mana? Zur topan, baik, porak-poranda, selesai. Sudah satu itu saja. Habis, sudah. Nah, kalau Fir'aun itu kelima-limanya. Setiap datang tanda-tanda kekuasaan Allah berupa azab itu itayaru bi Musa. Dia bilang, wah ini gara-gara Musa ini katanya. Wah ini gara-gara Musa ini. Sudah katanya, coba katanya ulama-ulama Fir'aun itu dikumpulkan oleh Fir'aun, ulama-ulama suruh berdoa di lapangan-lapangan. Tapi tidak Allah kabulkan doa-doa mereka. Gimana? Ada riwayatnya dalam tafsir Ibnu Katsir terangkan, setiap Allah turunkan azab kepada Fir'aun itu dia kumpulkan ulama-ulamanya suruh berdoa di lapangan-lapangan itu untuk supaya Allah singkirkan azab ini. Tapi Allah tidak mau singkirkan sampai datang kepada Musa. Dia bilang, ya Musa, katanya tolonglah kami ini, minta supaya ya nanti kalau Allah singkirkan azab bagaimana? Kamu mau tobat? Oh jelaslah katanya. Sudah. Ini sudah jelas, ini tanda kekuasaan Allah ini. Pokoknya kalau kamu singkirkan ini, Allah singkirkan azab ini, saya
arsalna ilaika bani Israel, kami kirim kepadamu bani Israel. Sudahlah katanya, biarlah mereka beriman. Saya juga berimanlah katanya. Begitu sudah disingkirkan azab, apa dia bilang? Memang kamu ini tukang sihir yang ulung. Kalau bukan sihir katanya, masa katanya kodok segini banyak bisa lenyap seketika. Wah, dasar sihir. Iya, begitulah. Cuma dulu enaknya Fir'aun itu ada nabinya. Ada nabi yang turun. Jadi begitu datang azab, dia datang ke nabi itu minta bagaimana begini. Ya iyalah, nego. Nabinya berdoa, hilang azabnya. Nah, sekarang kalau Allah turunkan kumal itu di Cina, virus nggak ada nabinya, nggak tahu dia mau nego sama siapa itu. Susah. Kalau ada khalifahnya, ya nego sama khalifah mestinya ya. Nggak ada nabinya. Masya Allah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Au kalladzi marra ala qaryatin. Ayat ke 59. Atau seperti seseorang yang dia berlalu di sebuah negeri, wahia khawiyatun ala urusya. Negeri itu sudah hancur lebur semuanya. Orang hancur sudah tidak ada. Artinya kampung mati sudah. Dia lewat di situ. Dia bilang, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana ya Allah menghidupkan ini setelah matinya? Ini kampung sudah hancur begini, dia lihat tulang belulang orang itu. Jadi ada satu negeri yang dia kena azab, kemudian tiba-tiba orang di negeri itu mati semuanya, membusuk semuanya, jadi tulang belulang semua, tidak ada yang menguburkan temannya, orang mati semua. Maka setelah sekian tahun tulang belulangnya itu berserakan di mana-mana. Rumah-rumah yang tadi bagus sudah pada hancur semua. Mungkin kena virus kali ya, kampung itu terus mati semua orang di dalam satu negeri itu. Tidak ada yang hidup satu pun. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia bilang, bagaimana ya Allah bisa menghidupkan ini setelah matinya? Ini bagaimana? Orang sudah tulang belulang bercampur aduk, disusun-susun di jalan-jalan, ditiup angin ke sana kemari, di bawah banjir, di bawah air, di bawah longsor segala macam. Gimana ini kok? Katanya Allah menghidupkan yang mati. Ketika dia bilang begitu, fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah matikan dia 100 tahun. Ya. Tsumma ba'atha, kemudian dihidupkan. Begitu dia dihidupkan, qala kam labis. Berapa lama kamu tidur ini? Dimatikan oleh Allah. Berapa lama? Apa dia bilang? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya sehari, saya tidur ini sehari. Jadi rasanya itu dia merasa tertidur sehari, padahal berapa? 100 tahun. Tapi begitu dia melihat matahari belum tenggelam, dia bilang, oh ba'da yaum, setengah hari kayaknya. Sebab apa? Dia ditidurkan oleh Allah pada waktu matahari mulai meninggi. Waktu duha itu. Terus dia terbangun matahari belum tenggelam waktu asar. Jadi begitu dia bilang 1 hari, kayaknya nggak sampai sehari, setengah hari dia tidur di situ. Begitu sudah dia bilang setengah hari, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himari. Coba lihat kepada keledaimu itu. Keledainya dia lihat apa keledainya? Wih, keledai saya sudah jadi tulang belulang, sudah serakan tulang-tulangnya. Kemudian Allah kumpulkan tulang-tulang keledainya itu, kumpul dari sana datang yang sudah di bawah air,
Misalnya bulu-bulunya itu datang satu persatu nanti sampai keledainya itu utuh, dia melihat. Begitu langsung utuh keledainya dia lihat, yang tadinya tulang-tulang berserakan itu langsung dia bilang apa? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya berilmu sekarang bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu iman. Jadi dia melihat bukti, dia yakin itu namanya iman. Jadi Allah sedang mengajarkan kita sekarang ini pelajaran tentang iman, tentang yakin, berilmu dengan iman. Satu lagi, wa idza qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, coba kasih lihat saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kalau tadi orang biasa, kalau sekarang nabi. Siapa nabinya? Nabi Ibrahim. Coba kasih lihat saya, Allah, bagaimana orang Allah engkau menghidupkan. Beriman apa tidak Nabi Ibrahim ini? Beriman. Dia yakin, dia tahu bahwa Allah itu menghidupkan orang mati, tetapi dia kepingin tahu bagaimana, kaifa tuhil mauta. Maka apa yang Allah perintah, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung, coba katanya, potong semuanya. Kemudian setiap gunung taruh bagian-bagian potongan cincang burung ini, sudah dicincang, taruh kepalanya di gunung sana, kepala satu di gunung sini, kepala satu di sana, terus semua bagian-bagian daging-dagingnya itu taruh di puncak-puncak gunung. Faj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, taruh di semua puncak-puncak gunung itu bagian dari potongan-potongan burung-burung ini. Thumma surhunna ilaika ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu panggil dia, coba, nanti dia akan datang kepadamu. Maka begitu dipanggil itu, dari gunung berdatangan itu. Gelundung datang ke depan Nabi Ibrahim. Bersatu dia di depan Nabi Ibrahim, yang kepalanya di gunung sana, kakinya di gunung sana, ekornya di gunung sana, sayapnya di gunung sana. Nyatu semuanya di depan Nabi Ibrahim. Ketemu jadi burung. 4 ekor burung itu langsung terbentuk di depan Nabi Ibrahim. Maka yakinlah Nabi Ibrahim dengan seyakin-yakinnya. Maka ketahuilah wa'lam annallaha azizun hakim. Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah Allah menerangkan tentang bagaimana hebat-hebatnya Allah ini, dan bagaimana kita bisa yakin kepada Allah itu, bahwa Allah itu memang Allah yang mati bisa dihidupkan, itu bisa dianui. Pokoknya Allah itu bisa segala macam. Nah, setelah Allah terangkan semua itu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan yang istimewa kepada hambanya ini. Kamu sudah yakin belum? Kalau sudah yakin, maka baru ada pelajaran berikut ini. Jadi ada contoh-contoh dari tadi kan, tentang Raja Namrud, tentang apa lagi? Tentang azab, tentang segala macam. Yakin nggak sama Allah? Yakin. Nah, sekarang kalau kamu sudah yakin sama Allah, Allah mau kasih kamu perumpamaan, pelajaran berikutnya. Apa pelajaran berikutnya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari ayat berapa tadi?
257. Iya. Dari ayat 250-an tadi itu, dari 255 ayat kursi, 256 yang tentang tagut, tentang walinya berwali kepada Allah, Allah segala macam, tentang iman, tentang yakin, tentang iman, tentang yakin, iman. Iman itu yakin Allah menghidupkan kita setelah mati. Yakin kamu bahwa Allah bisa menghidupkan kamu setelah mati? Nah, sekarang Allah perintah kamu bahwa nanti kalau kamu hidup lagi setelah mati ini, kamu harus punya bekal yang kamu harus siapkan sekarang. Bagaimana caranya? Berinfak. Maka orang yang berinfak itu hanya orang yang beriman saja, yang yakin. Orang kalau tidak yakin, tidak berinfak dia. Kalaupun berinfak hanya riak-riak saja. Maka sebelum orang disuruh berinfak oleh Allah, beberapa ayat Allah paparkan tentang yakin, tentang iman. Sampai Allah kasih contoh, ada orang yang berlalu di satu negeri itu sudah hancur. Dia lihat bagaimana keledainya itu dari dia dimatikan Allah, dihidupkan lagi, segala macam, sampai dia yakin bahwa Allah akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati, bahwa kita ini nanti setelah kita mati bakal hidup lagi. Nah, kalau sudah yakin bahwa setelah kita mati ini bakal hidup lagi, berarti apa? Kita hidup lagi nanti ada bekalnya ndak? Nah, bagaimana cara kita berbekal? Ke negeri sana itu kita kirim. Nah, itulah caranya Allah memberi perumpamaan untuk mathalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Ada juga Allah beritahukan alladzina yunfikuna amalahum billaili wan nahar, orang berinfak siang malam dan seterusnya. Keutamaan orang yang berinfak, segala macam summa la yutbiuna ma anfaqu mannan wala adzan dan seterusnya ya itu ya. Nah, kalau yang sudah hafal itu enaklah dia langsung nyambung di kepalanya. Kalau yang belum hafal ini nanti buka lagi di rumah. Mulai dari surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Nah, itu urutannya nanti coba perhatikan lagi, insyaallah. Baiklah ikhwan fillah, 10 menit lagi kira-kira waktu kita mabit ini, insyaallah kita gunakan untuk saya jawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan dari awal tadi ya, menambah keyakinan kita juga, perumpamaan tadi menambah yakin kita bahwa kita nanti akan mati, dan setelah mati kita akan hidup lagi, dan hidup lagi kita itu harus ada bekal kita. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bersedia untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah supaya ada modal kita besok, supaya ada modal kita di hari kiamat nanti. Jangan berpikir hartamu itu yang ada di sini ini, woi kamu bisa kaya di sini dunia ini, kamu kaya raya, tapi begitu di akhirat kamu kiri, nggak punya apa-apa. Nah itu. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.